Apa tanda seseorang memiliki kedewasaan rohani? Saudara, tidak semua orang Kristen mengalami kedewasaan rohani. Ada orang Kristen yang sudah lama ikut Yesus, tapi masih menjadi bayi rohani. Mereka ibaratnya pohon bonsai, sudah diberi pupuk, diberi air, tapi tumbuhnya terus pendek seperti itu. Tapi ada orang yang bisa mengalami kedewasaan rohani. Mereka tidak lagi menjadi anak-anak, mereka tidak lagi konsumsi susu, tapi mereka makan makanan yang keras. Mereka tumbuh menjadi anak-anak Tuhan, mereka diurapi menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa. Mereka berani melangkah dengan iman, mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melayani Dia, menggenapi apa yang menjadi panggilan mereka. Lalu pertanyaannya, apa tanda seseorang mengalami kedewasaan rohani? Mari kita bahas. Efesus 4 ayat 13 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apa itu kedewasaan rohani? Kedewasaan rohani dalam konteks Kristen adalah proses pertumbuhan iman dan pengetahuan tentang Tuhan serta penerapan prinsip-prinsip Alkitabiah dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan sekedar menjadi lebih tua, tetapi lebih kepada pertumbuhan karakter, pemikiran, dan tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Katakan amin. Alkitab menuliskan bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, maka saudara dan saya harus terus menaikkan kapasitas rohani kita jika saudara ingin mengalami kedewasaan rohani. Nah, Bapak Ibu semua, kedewasaan rohani juga tidak diukur dari berapa sering saudara dan saya pergi ke gereja, atau berapa banyak baca Alkitab, atau berapa banyak ayat yang kita hafal. Namun, baca Alkitab dan hafal ayat-ayat firman Tuhan itu begitu penting. Tapi lebih daripada itu, kedewasaan rohani itu terlihat daripada karakter. Nah saudara, itu pun sangat tergantung daripada reaksi, respon, lalu relasi kita dengan Tuhan dan juga relasi dengan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakan amin. Berikut adalah 5 tanda seseorang memiliki kedewasaan rohani. Yang pertama, memiliki buah roh. Galatia 5, 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara, tanda yang paling nyata daripada kedewasaan rohani adalah ketika seseorang anak Tuhan menghasilkan buah roh dalam kehidupannya. Anak Tuhan yang punya kasih, dia pasti mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Anak Tuhan yang sukacita, yang selalu hidup dalam kesukacitaannya Allah, menikmati kebaikan Tuhan, dia bisa berbagi dengan siapapun, sukacita di dalam hidupnya. Damai sejahtera, kesabaran, lalu kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pertanyaannya, apakah orang di sekitar kita bisa melihat kasih Kristus melalui sikap dan tutur kata kita? Jika saudara punya buah-buah roh, maka orang melihat kehidupan Kristus dalam kehidupanmu dari sikap dan tutur katamu melalui buah roh itu. Yaitu melalui kasih, yang melalui sukacita, melalui damai sejahtera, enggak ribut-ribut dengan orang, melalui kesabaran. Kita sabar menghadapi segala sesuatu. Kita baik terhadap siapapun, murah hati, mau nolong sesama, baik mau berbagi kasih dengan orang lain, kesetiaan, setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga, lemah lembut, dan yang paling penting adalah punya penguasaan diri yang luar biasa. Katakan amin. Yang kedua, tanda seseorang dewasa rohani adalah mampu mengampuni dan tidak mudah tersinggung. Kita lihat, mengapa banyak orang Kristen begitu sulit mengampuni. Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ingat, mengampuni itu perintah Tuhan. Maka Tuhan suruh kita lakukan demikian. Orang yang dewasa rohani tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia mengampuni seperti Kristus telah mengampuni. Boleh katakan amin. Wow. Coba tanya sama diri kita, saudara. Apakah saudara termasuk orang yang cepat marah? Ya. Hati-hati, di awal dari orang yang reaktif, yang begitu gampang tersinggung, gampang marah. Ayo Bapak Ibu semua belajar hari ini yuk. Punya penguasaan diri yang baik.
Jangan menyimpan apapun dendam. Ayo, jangan cepat marah dan belajarlah selalu mengampuni. Katakan amin. Yang ketiga, orang yang punya kedewasaan rohani adalah orang yang taat dan sabar dalam proses Tuhan. Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, kedewasaan rohani ditandai dengan kesabaran dalam menghadapi berbagai pencobaan. Pencobaan tetap akan terjadi selagi kita hidup di muka bumi ini. Tuhan tahu kok bahwa penderitaan adalah bagian daripada proses pendewasaan iman. Namun Tuhan izinkan itu terjadi supaya iman kita bertumbuh, supaya kita berproses, dibentuk karakter kita, dibentuk kasih kita, dibentuk segala sesuatu. Sehingga hidup kita benar menghasilkan buah-buah roh. Amin. So, sekarang tanya sama diri saudara juga. Apakah Bapak Ibu semua dalam kehidupan ini, saudara tetap bersyukur dan taat ketika Tuhan izinkan segala sesuatu, baik itu tantangan, baik itu pencobaan terjadi dalam kehidupanmu? Jika ya, puji Tuhan, selamat. Tetaplah bersyukur, karena di tengah pengucapan syukur, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Dengan bersyukur, kita percaya, menunjukkan kita percaya kepada Tuhan, bahwa segala proses mulai terjadi. Tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Amin. Dan yang keempat, tanda seseorang mengalami kedewasaan rohani adalah haus akan firman Tuhan dan terus mengalami pertumbuhan. Di 1 Petrus 2 kedua dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu semua, seseorang yang ingin dewasa secara rohani, maka dia akan memahami, dia akan mengerti bahwa dia tidak akan puas dengan kehidupan rohani yang dangkal. Dia akan terus mencari kebenaran, dia akan terus belajar firman Tuhan, dia akan terus bertumbuh di dalam kasih, dalam pengenalan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, coba kita renungkan, apakah kita saat ini, kehidupan kita, ada kehidupan yang bergaul dengan Tuhan? Apakah kita meluangkan waktu setiap hari untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, bergaul dengan Allah? Bapak Ibu semua, kekuatan doa itu dahsyat. Orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang berdoa kepada Tuhan, adalah orang yang sepakat dengan Tuhan. Apa yang terjadi di surga terjadi di bumi. Apa yang diikat di bumi terikat di surga. Apa yang dilepas di bumi terlepas di surga. Jadi apapun yang kita lakukan di muka bumi ini sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Katakan amin. Dan yang kelima, melayani dengan kerendahan hati. Tanda kelima seseorang mengalami kedewasaan rohani adalah melayani dengan kerendahan hati. Markus 10:45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Katakan amin. Saudara, kedewasaan rohani terlihat dari kerelaan seseorang untuk melayani tanpa pamrih. Seperti apa yang Yesus lakukan. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, saudara, coba kita renungkan. Apakah motivasi kita dalam pelayanan murni karena kita mengasihi Tuhan? Atau memang ingin dilihat orang? Hati-hati loh. Tidak semua orang Kristen punya motivasi yang benar dalam melayani. Namun saya berdoa buat Bapak Ibu semua, milikilah motivasi yang tulus. Milikilah hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka saudara melayani dengan segenap hatimu. Amin. Baik, saudara, kedewasaan rohani bukanlah sesuatu yang instan, melainkan hasil dari proses panjang perjalanan rohani kita bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Itu bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang pertumbuhan yang nyata dan hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Mari kita hidup untuk menjadi seperti Kristus dalam kasih-Nya, dalam segala kebaikan dan kemurahan-Nya. Tuhan Yesus memberkati.